Mukjizat yang terbesar dalam hidup kami adalah Engkau bukan hanya mati untuk menebus kami, tetapi Engkau bangkit mengalahkan maut. Dengan demikian maka itu adalah pengharapan dan keselamatan sempurna Engkau kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau merayakan kebangkitan-Mu. Itu berarti bahwa di dalam Engkau ada kepastian bahwa kami ketika percaya kepadamu ada kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati berkata bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yesus bangkit. He is risen. Dia benar-benar bangkit. Dan dia sungguh-sungguh bangkit. Dan karena itu pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan satu tema yang kita angkat hari ini untuk menjadi satu perenungan besar bagi kita, yaitu rahasia di balik kebangkitan Yesus. Rahasia di balik kebangkitan Yesus. Firman Allah dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 akan mendasari renungan pada pemberitaan firman pagi hari ini bagi kita. Rahasia di balik kebangkitan Yesus. Dan ada beberapa teks Alkitab nanti kita akan baca untuk melengkapi seluruh bagian dari apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kisah kebangkitan Yesus adalah fakta yang harus terus diperdengarkan di sepanjang sejarah umat manusia. Karena peristiwa kebangkitannya menentukan keimanan daripada kita. Tanpa kebangkitannya, sia-sia kepercayaan kita. Tanpa kebangkitannya, tak ada arti dari kelahiran, tak ada arti daripada kematian.
pernah menceritakan, Yesus berkata kepada Maria dan Marta, saudaranya, khususnya Marta yang datang menjumpai dia pertama kali. Yesus berkata bahwa Lazarus akan kubangkitkan, tetapi Marta tidak percaya. Dia hanya mengatakan bahwa kebangkitan itu akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu sebabnya Yesus di dalam ayat 25 di Yohanes pasal 11 berkata, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Perkataan ini diucapkan sebelum kebangkitannya. Perkataan ini dikatakannya sebelum kebangkitannya. Bahkan sebelum kematiannya, dia sudah mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di ayat 26 dilanjutkan, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Teks ini berbicara secara jelas bahwa hidup dan mati ada di tangan daripada Yesus. Kehidupan kita sepenuhnya ketika kita percaya kepadanya akan bergantung sepenuhnya kepada Yesus, karena dialah yang memberikan kehidupan. Dan karena itu ayat ini hendak menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber hidup kita. Yesus adalah sumber hidup daripada dunia ini. Yesus adalah sumber kehidupan dari masa lampau, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Semua bersumber dan berawal darinya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika Ia berkata kepada Marta dan Maria, "Di mana kuburnya Lazarus?" Dia bukan hanya berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia memerintahkan Lazarus, "Keluarlah." Dan ketika itu Lazarus yang sudah terbaring 4 hari, sudah mengalami kematian, secara manusia mengalami pembusukan, tapi Dia yang punya hidup. Dia perintahkan dan kemudian Lazarus keluar dan hidup. Dan karena itu saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa kalau Dia menghidupkan Lazarus, saudara tidak perlu ragu akan kehidupan kita yang akan datang, sebab Dia adalah sumber kehidupan yang menghidupkan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Pada momen kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, kita harus tahu dengan benar hal-hal yang dikatakan Alkitab tentang fakta kebangkitannya. Kita harus berangkat dari fakta bahwa kebangkitan Yesus terjadi karena Alkitab menyatakan fakta kematian kemanusiaannya yang adalah fakta yang tak terbantahkan. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada peristiwa kematian. Dan karena itu paket ini tidak boleh dilepas lalu dijalankan dengan cara pemahaman tersendiri. Kekristenan berdasarkan Alkitab dengan tegas menganggap ajaran sesatlah, sekali lagi, ajaran sesatlah yang berpendapat bahwa Ia tidak mati dan bahwa Ia tidak bangkit. Karena itu kalau ada agama-agama, kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus tidak bangkit, ini adalah sempalan pengajaran yang saya katakan adalah antikristus atau ajaran sesat. Karena itu upaya untuk menenggelamkan peristiwa dan fakta tentang kematian dan kebangkitannya harus dibantahkan dengan pengajaran dari Alkitab, bukan oleh perkataan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, khusus rencana penyesatan akan kebangkitan Yesus ini justru telah terjadi pada waktu Yesus bangkit. Bahkan sebelum kebangkitannya, bahkan pada waktu detik-detik kebangkitannya, upaya penyesatan, rencana penyesatan tentang kematian, khususnya kebangkitannya, itu sudah terjadi. Siapa yang melakukannya? Motif busuk ini telah dirancang oleh imam-imam kepala, justru orang-orang rohaniwan. Motif busuk ini justru dirancang oleh tua-tua orang Yahudi. Dengan cara apa? Menyuap para serdadu yang menjaga kubur Yesus yang telah dimateraikan. Di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa para
menyaksikan bagaimana peristiwa tentang batu terguling, lalu malaikat Allah turun ke atas batu itu, lalu kemudian terjadilah peristiwa gempa, dan pada peristiwa itulah kebangkitan daripada Kristus nyata di depan mata mereka. Faktanya sangat jelas, tetapi ketika mereka dikatakan berada di tengah jalan, dalam perjalanan itu mereka justru malah datang kepada para tua-tua, para imam-imam, menyampaikan, melaporkan fakta kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi? Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 menceritakan ketika mereka menyampaikan fakta kebangkitan Kristus itu, bagaimana yang terjadi dengan imam kepala, bagaimana yang terjadi dengan para tua-tua. Mari kita baca pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, maksudnya serdadu-serdadu itu, datanglah beberapa orang dari penjaga itu, maafkan saya, para tua-tua dan para imam-imam. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu. Apa yang terjadi? Mereka memberitahukan sebenarnya apa yang mereka lihat, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus kepada para imam-imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Perhatikan ayatnya. Inilah cara yang sejak dari peristiwa pada waktu Yesus bangkit, sudah ada upaya-upaya busuk untuk menutupi, untuk menenggelamkan, untuk tidak menyebutkan fakta kebangkitan Kristus. Apa itu? Mereka menerima uang, dikatakan, dan apabila kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Kenapa mereka berencana begini kepada para serdadu? Katakan bahwa peristiwa itu tidak terjadi. Katakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi. Mereka menerima uang itu karena mereka disuap dengan uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, saya perjelas, cerita kebohongan dan menyesatkan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid, tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ada lagi pengajaran sesat yang lebih parah daripada ini saat-saat ini. Apa itu? Mereka mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah. Cerita dari Alkitab itu tidak benar. Saya mau katakan inilah juga pengajaran sesat yang hari-hari ini lebih parah daripada penyesatan yang pertama tadi. Padahal bukti-bukti keaslian Alkitab dengan sumber-sumber aslinya masih terpelihara sampai saat ini. Bahasa aslinya ada, teks-teks aslinya ada, bahkan dalam bentuk manuskrip-manuskrip yang bisa dilihat dan bisa dibaca hari ini ada di museum. Dan karena itu adalah hal yang mustahil bahwa Alkitab dirubah. Perhatikan Bapak Ibu, penyesatan sudah dimulai sejak peristiwa kebangkitan Yesus. Siapa yang memulai? Orang-orang yang menyatakan dirinya rohaniwan, orang-orang yang menyatakan dirinya tua-tua. Inilah yang saya mau katakan. Jangan pernah berbohong di dalam hidup. Jangan pernah menutupi kebenaran, karena kebenaran itu akan tetap menang walaupun ada banyak upaya untuk dapat memudarkan dan menghilangkannya. Mustahil, karena kebangkitan Kristus bukan pekerjaan manusia. Kebangkitan Kristus adalah dikerjakan sepenuhnya oleh pekerjaan daripada Roh Allah. Dan poin-poin mendasar pada pagi hari ini akan kita dengarkan dan kita dapatkan penjelasan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau ada penyesatan hari-hari ini bahwa Alkitab dirubah, Alkitab sudah dirubah, Alkitab yang kita punya sudah dirubah, saya mau katakan satu hal yang penting. Kebiasaan, tradisi daripada Alkitab adalah menuliskan setiap bagian firman itu dengan begitu takut dan takut akan Allah. Tidak ada perubahan di dalamnya. Karena itu kalau Bapak Ibu dengar berita, pengajaran dari agama manapun, pengajaran dari siapapun yang mengatakan dia diserupakan, dia tidak bangkit,
Dia tidak naik ke surga. Itu semua penyesatan hari-hari ini di dalam ajaran kekristenan. Bapak Ibu Saudara, saya tandaskan dalam kesempatan Paskah atau hari kebangkitan Kristus ini, bahwa Alkitab menjadi otoritas tertinggi dari ajaran kekristenan. Sangat jelas menyatakan bahwa Yesus dalam kemanusiaannya benar-benar mati, dan karena kekuasaannya Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Karena itu jangan katanya pendeta, jangan katanya orang, jangan katanya ini, katanya itu. Karena itu kita harus buka Alkitab kita. Karena sumber asli yang tidak terbantahkan adalah dari Alkitab. Karena itu jangan pernah abaikan Alkitab. Semua informasi tentang kebangkitan Kristus ada di Alkitab. Untuk memiliki pemahaman yang benar, saya ulang bagian ini. Untuk memiliki pemahaman yang benar tentang kebangkitan Yesus, marilah kita menerima kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab. Tiga rahasia di balik kebangkitan Yesus yang diungkap oleh Alkitab. Tiga rahasia ini, beberapa bagiannya kadang-kadang jarang sekali dibukakan. Yang pertama, Ia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Alkitab mengatakan Ia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ia dalam keberadaan awalnya sebagai manusia. Perhatikan bahwa pada saat kelahiran dikatakan Roh Allah yang bekerja. Kelahirannya, keberadaannya dalam rahim Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dimulai dari titik ini. Kemudian Ia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Diteruskan lagi, dan yang mengingatkan ajaran Yesus setelah Yesus naik ke surga, ya, setelah Dia naik ke surga juga oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana pemahaman kita? Roh Kudus adalah Roh Allah, sebab Allah itu Roh adanya. Maka saya mau katakan satu hal yang penting. Kalau Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, berarti Roh Allah yang membangkitkan Yesus. Karena Allah itu Roh, maka keberadaan Yesus yang dibangkitkan adalah keberadaan sebagai Allah adanya. Karena itu jangan pernah menyaksikan yang mati adalah kemanusiaannya, yang bangkit adalah Allah sendiri di dalam keberadaan di mana Roh Allah membangkitkannya. Roma pasal 8 ayat 11 itu dasar. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang membangkitkan Yesus? Nih, Roh Allah yang membangkitkannya. Demikian firman Allah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ini jelas sekali. Dikatakan Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam juga di dalam kita. Berarti kalau Yesus mengalami kebangkitan, dan kita juga akan mengalami kebangkitan di dalam Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus pada waktu kelak ketika kedatangannya bagi kita. Karena itu kekristenan memastikan hidup tidak berakhir di sini. Hidup masih ada kehidupan yang akan datang, dan kehidupan yang akan datang itu dihidupkan oleh Roh Allah. Peristiwa yang terjadi saat kebangkitannya oleh Roh Kudus diceritakan secara detail di dalam pembacaan kita tadi. Dikatakan pagi-pagi benar ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Diceritakan penjaga-penjaga yang menjaga. Perhatikan di dalam catatan Alkitab bahwa tempat di mana Yesus dikuburkan itu
selesaikan, dikasih cap. Kalau ada satu orang pun yang coba untuk membuka, maka mereka akan mengalami hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pun di antara daripada para tentara itu yang berani melakukan itu. Dan karena itu sulit dikerjakan oleh manusia, tidak ada yang lain yang mengerjakannya kecuali oleh kekuasaan Allah. Malaikat Allah turun menggulingkan batu tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini fakta kebangkitannya, bahwa jauh sebelum batu itu digulingkan, Roh Allah bekerja membangkitkan dia. Bapak Ibu, kuburan yang ada di Timur Tengah di sana pada zaman Yesus dikuburkan adalah tempat pembaringan sebagai sebuah gua, seperti sebuah gua, dibaringkan di atas batu. Jadi ketika bangkit, apa yang terjadi? Dia bangkit oleh kekuasaan daripada Roh Allah, dan pintu itu sebenarnya hanya syarat saja. Saya mau katakan satu hal yang penting. Tanpa batu itu pun digulingkan, tidak ada penghalang bagi Yesus untuk bangkit. Amin. Tapi Nabi meyakinkan ada saksi mata kebangkitannya, maka itu diperlihatkan di depan mata daripada para saudara, sehingga mereka kemudian menjadi saksi yang menyampaikan peristiwa ini kepada para imam kepala dan para tua-tua. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mereka bahkan memeluknya, bahkan menyembahnya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Allah sendiri. Dan itu berarti tidak ada campur tangan manusia, tidak ada pencurian mayat, tidak ada upaya untuk mengaburkan kebangkitan Kristus, karena tidak ada satupun yang dapat menahan kerjanya Roh Kudus. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang yang mengalami kematian secara rohani, penerapannya bagi kita, Roh Allah yang kudus sanggup untuk memberikan kehidupan bagi kehidupan rohani kita. Kalau ada yang lemah imannya, Roh Allah yang kudus melalui firman Yesus Kristus sanggup untuk menghidupkan dan membangkitkan kita yang mati secara rohani. Bukankah banyak orang yang mengalami kematian secara rohani, kelihatannya hidup, segar-segar wajahnya, tapi sesungguhnya dia mengalami kekeringan di dalam kehidupan rohaninya. Dia mengalami keadaan yang merana di dalam hidupnya. Tetapi Roh Allah yang sama, yang telah membangkitkan Kristus, juga akan membangkitkan saudara. Bukan hanya untuk masa yang akan datang, tapi juga membangkitkan roh saudara untuk mencintai Yesus, untuk bersemangat, untuk dinamis secara rohani di dalam mengiring dia. Karena itu anak-anak Tuhan itu tidak ada yang lemah letih, lelah lesu, tidak ada itu. Haleluya. Amin. 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 Orang-orang yang ikut Yesus itu orang-orang yang hidupnya punya harapan dan punya semangat. Daya kehidupannya itu tinggi dibandingkan dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Karena itu tampakkanlah hidup orang yang berpengharapan. Makanya kalau saya lihat mahasiswa jalannya seperti orang yang tidak punya tanda-tanda hidup. Saya bilang, tolong tegakkan kepalanya. Berjalan itu seperti orang yang punya pengharapan sedikit. Kenapa? Apa yang terdapat di dalam harus tergambar dan terpancar keluar. Amin. Kebangkitan Kristus memang kelihatannya tidak kelihatan dan tertutupi oleh orang banyak. Kenapa? Karena kebohongan. Tetapi kebenaran tentang kebangkitannya tidak dapat ditutupi oleh cara-cara manusia. Sampai hari ini berita ini tidak dapat dibantahkan. Yesus bangkit, dan yang membangkitkan dia adalah Roh Allah sendiri. Yang kedua, kebenaran yang kedua, rahasia yang kedua di balik kebangkitan Kristus. Ini yang jarang disampaikan, ini yang jarang dikhotbahkan. Yang kedua adalah saat kematiannya ia ke al-maut. Saat kematiannya ia ke Hades, bahasa aslinya. Dan kebangkitan Yesus membawa orang-orang kudus dari Hades, membawa orang-orang
dalam Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itu dasar pengajaran. Demikian firman Allah. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Ini pada waktu dia bangkit. Tatkala ia bangkit, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, yaitu kita ini, manusia-manusia kita ini. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi ini dibalik. Duluan naiknya, baru kemudian turunnya dijelaskan. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dasar bangunan pemahaman inilah mengapa saya katakan bahwa rahasia kebangkitan Kristus adalah membawa orang-orang percaya yang dari zaman dulu sampai dengan masa kematiannya itu dibawa oleh dia, dibawanya sebagai orang-orang yang diberikan dan dipersembahkan kepada Allah. Melalui kematiannya, dia membawa orang-orang saleh dari zaman Adam sampai kepada zaman dia turun ke alam maut untuk kemudian tidak tinggal lagi di Hades. Hades itu ada dua sisi. Nanti saya akan jelaskan. Bapak Ibu, kata yang dipakai oleh Alkitab kita, perhatikan baik-baik di ayat 9. Efesus pasal 4 ayat 9. Kata yang dipakai bumi yang paling bawah itu memakai kata aslinya yaitu katoteros. Nah, maksudnya adalah alam maut. Nah, alam maut di dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan Sheol namanya. Dan di dalam bahasa Yunani disebut dengan Hades. Makanya saya bilang tadi Hades. Jadi kalau di dalam Ibrani itu Sheol, yaitu S-H-E-O-L. Sedangkan di dalam bahasa Yunani memakai Hades. Saudara perlu tahu ini. Tidak boleh tidak tahu ini. Karena itu tempat yang akan kita tuju nantinya dan kita harus mengerti dengan benar. Jadi ayat dalam Efesus ini berbicara tentang masuknya roh Yesus ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu ke Hades atau disebut dengan alam maut. Jadi pada waktu kematian orang bertanya, apa yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu dia mati? 3 hari itu apa yang terjadi? Apa yang dikerjakannya? Ini yang dikerjakannya. Dikatakan bahwa Yesus masuk, rohnya itu masuk ke bagian bumi yang paling bawah yang disebut dengan alam maut atau Hades di dalam bahasa Yunani. Turunnya Yesus ke dalam Hades atau bagian bumi yang paling bawah atau ke alam maut atau kerajaan maut ialah sebagai tahap awal Allah di dalam Yesus dimuliakan. Itu tahap awal Yesus dimuliakan. Karena masa kehinaan Yesus telah berakhir ketika ia mati di kayu salib. Masa kehinaannya dari kelahirannya sampai kepada kematiannya telah berakhir. Sekarang waktunya dia dimuliakan. Dia memproklamasikan dirinya di alam maut sehingga orang-orang yang mati tahu bahwa keselamatan telah dikerjakan di dalam dia dan kemuliaan bagi Yesus diberikan dan dipersembahkan kepadanya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang berkata begini, kami tidak tahu tentang hal itu, kami tidak mengerti tentang hal itu. Di alam maut, semua roh daripada orang-orang yang sudah meninggal di situ tahu bahwa Yesus memproklamirkan dirinya dengan kemenangannya melalui kematiannya bagi orang-orang berdosa, termasuk orang-orang yang ada pada zaman Adam sampai kepada masa kematiannya. Mereka mengerti, mereka tahu bahwa Yesus telah mati untuk menebus manusia. Sebelum kebangkitan Yesus, Hades atau Sheol atau bagian bumi yang paling bawah atau alam maut atau kerajaan maut ada 2 sisi. Hades itu 2 sisi sebelum kebangkitan Yesus. Apa itu? Sisi yang pertama
Firdaus. Itulah sebabnya kalau kita membaca kisah tentang Lazarus, ada yang sudah merasakan suasana surga, dan yang satunya mengalami penderitaan. Itu bukan neraka, itu adalah tempat penantian bagi orang benar, dan tempat penantian bagi orang yang akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Pemahaman ini harus diberi penjelasan secara tegas kepada kita. Digambarkan tempat siksaanlah ruang orang fasik itu, dan letaknya di bagian yang paling bawah. Ketika Yesus berbicara kepada salah satu orang yang ada di sisinya, disalib, yang ada nggak tahu apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Biasanya orang selalu berkata yang ada di sebelah kanan. Ya, silakan cek Alkitabnya, coba cek baik-baik, ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yang jelas yang ada di sisinya Yesus di Lukas pasal 23 ayat 43, yang berkata kepadanya, orang itu, penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang dimaksudkan adalah yang tadi itu, tempat orang benar, Hades yang tadi itu, untuk tempat yang sisi untuk orang-orang benar di situ. Dan saya yakin dan percaya, ketika Yesus masuk ke alam maut, dia bertemu dengan penjahat yang bertobat ini. Bapak Ibu Saudara, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, menarik sekali. Kata Firdaus ini seringkali kita dengar dengan istilah yang sekarang ini di tempat-tempat wisata. Nah, kata Firdaus berasal dari kata namanya Paradisos. Ya. Jadi kalau kita dengar istilah-istilah di daerah-daerah wisata, ya, paradise, ya, paradise, Bali paradise, misalnya begitu. Ini bicara tentang betul-betul taman surga, taman Firdaus, bukan seperti yang dimaksudkan di dalam cerita wisata, bukan, tapi istilahnya dipakaikan di sini. Jadi Paradisos itu adalah ruang Hades yang saya baru jelaskan tadi, yaitu tempat bagi orang-orang benar, sisi untuk orang benar dan sisi untuk orang fasik. Sisi di mana orang benar itu ada, itu mengalami suasana, dia mengalami suasana kebahagiaan. Di sini, di sisi yang lain, dia orang-orang fasik mengalami keadaan yang tersiksa atau mulai menderita. Nah, bedanya adalah setelah kebangkitan Yesus, sisi pertama, yaitu ruang orang benar atau ruang Hades atau ruang Firdaus ini telah dipindahkan dari Hades ke surga. Nah, ini sebabnya maka ayat tadi dikatakan bahwa dia telah membawa ke tempat yang paling tinggi, yaitu membawa pembawaan apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang kudus, orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidupnya benar, yang berjalan sedekat mungkin dengan maksud Allah. Orang-orang ini dibawa, ya, dibawa dikatakan. Tetapi mereka yang ditawan oleh kuasa kegelapan tinggal di Hades untuk nanti dipersiapkan untuk kematian yang kekal. Jadi berbahagia Bapak Ibu, kalau kita mati sekarang, kita tidak pergi lagi ke Hades, di tempat yang dimana Tuhan pernah turun di sana. Tapi kita pergi yang namanya ke Taman Firdaus yang telah diangkat oleh Tuhan, masuk di dalam taman surga untuk menikmati nanti kesempurnaan surga yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu sekarang terjadi pemisahan yang jelas. Hades untuk orang fasik itu adalah untuk orang fasik, tapi Hades yang menjadi taman Firdaus telah dipisahkan dan dibawa kepada taman surga. Sehingga kita sering berkata kalau orang mati itu menuju kepada surga. Maksudnya adalah menuju ke taman Firdaus di mana Kristus sekarang ada. Karena itu kalau kita mati tidak tahu kemana tujuan kita, nanti pusing di tengah jalan kita. Harus jelas, harus tahu kita, alam maut sudah tidak lagi menjadi bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah Paradisos, Paradise, Taman Firdaus, yaitu yang disediakan oleh Allah bagi kita dan disempurnakan pada waktu penghakiman yang akan datang, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di sana.
Firdaus dipercaya telah dipindahkan oleh Yesus ketika pada waktu 3 hari di bagian bumi yang paling bawah di alam maut. Kemudian melalui kebangkitannya dikatakan dia membawa orang-orang kudus. Dia membawa jiwa semua orang yang ada di ruang orang benar itu untuk bersama-sama dengan dia. Berbahagialah kita. Jadi karena itu saya mau tegaskan kepada kita, sejak itu maka setiap orang yang percaya langsung menghadap kehadiran Kristus. Mereka dibawa ke Firdaus. Firdaus, bagian surga itu menjadi milik kita. Sedangkan yang tidak percaya Yesus langsung ke Hades, yang tadi ruang orang fasik itu, untuk mengalami siksa sementara, menunggu penghakiman yang besar ketika Yesus datang kedua kali. Karena itu surga yang dipercayai oleh teman-teman kita di luar Kristen tidak sama dengan surga yang kita percayai. Neraka dalam pemahaman yang dipahami oleh teman-teman yang lain tidak sama dengan neraka yang dimaksudkan oleh Alkitab. Karena itu Bapak Ibu Saudara, makanya orang kalau baca Alkitab jangan berkata surga kita sama. Tidak sama surga kita. Surga yang dijelaskan oleh Alkitab jelas sekali adalah tempat yang menjadi penantian bagi orang-orang yang percaya, orang-orang kudus yang jiwanya telah diselamatkan di dalam Yesus, ada di taman Firdaus. Kata Firdaus sendiri itu berasal dari kata Persia, yaitu Paradaiza. Artinya adalah tempat yang berpagar, halaman kesukaan, ya. Oleh Alkitab diterjemahkan, yaitu yang saya sebut tadi paradise atau paradisos. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Taman Eden. Taman Eden yang baru, Taman Firdaus. Tanpa kebangkitan Yesus tidak ada Taman Firdaus. Tanpa kebangkitan Yesus tidak ada surga. Tanpa kebangkitan Yesus kita tidak punya tempat yang berpengharapan. Benar sekali bahwa kebangkitan Kristus itu membawa kita ke Taman Firdaus, yaitu tempat bagi orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara, karena itu hidup jangan sembarangan. Karena itu hidup harus benar. Karena hanya tempat orang-orang yang benar, tempat orang-orang yang sudah dikuduskan, jiwanya yang sudah terselamatkan di dalam Yesus, yang punya hak ke Taman Firdaus. Saya tanya, sudah punya tiket ke sana belum? Kalau belum dapat tiketnya hari ini kita dengar, yaitu percayalah kebangkitannya adalah kebangkitan untuk kita yang mengikut Dia. Dan jangan bertanya, di mana surga? Pintunya sebelah mana? Jangan bilang begitu. Karena apa? Jelas Alkitab mengatakannya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia memperoleh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan sekali-sekali meninggalkannya. Jangan sekali-sekali kemudian melupakan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu yang menghantar kita kepada Firdaus. Amin. Bapak Ibu, taman surga bukan Bali. Taman surga bukan Bunaken. Taman surga bukan Pulau Komodo. Taman surga bukan Candi Borobudur. Taman surga bukan Hawaii. Taman surga bukan Menara Eiffel. Taman surga bukan apapun di dalam dunia ini. Taman surga itu adalah tempat di mana Yesus ada, tempat di situ di mana kita akan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ini calon penghuni surga atau kemana? Jangan sampai amin kita tidak ketemu di sana ya. Ya. Jangan sampai cerita yang terjadi, tahu-tahu yang masuk di dalam Hades yang tadi itu di neraka ditemukan apa? Ditemukan loh. Wah, ada di sini. Majelis gereja ada di situ. Wah. Lalu kemudian sesama majelis gereja sampai di situ. Lalu bilang begini, kenapa Bapak ada di sini? Bukankah kita dulu sama-sama melayani di gereja Bukit Harapan? Jangan sampai terjadi. Lalu majelis yang satu bilang begini, Bapak tidak perlu kecewa.
karena kita pun pendeta juga ada di sini. Bahaya itu, bahaya. Ini pasti pendeta tidak setia sampai akhir itu. Lalu kemudian mereka temui Pak Pendeta. Pak Pendeta, kenapa di sini? Pak Pendeta dulu khotbah kita, jangan ke Hades, yang sisi orang fasik. Kita harus ke Taman Firdaus. Lalu Pak Pendeta bilang, sudah, itu tidak usah diperdebatkan. Kita di sini masih ada yang lebih hebat. Ketua sinode kita juga ada di dalam. Parah ini. Dan karena itu saya mau katakan, jangan sampai cerita ini itu terjadi kepada kita. Setiap kita, kalau yang sudah percaya kepada Yesus, dikatakan ketika dia mati, dia tidak gentayangan, dia tidak kemana-mana, tapi dia ke sisi yang disiapkan oleh Allah, yaitu di Taman Firdaus, Taman Surga, taman yang disebut dengan Alkitab Septuaginta menjadi taman yang penuh kesukaan bagi setiap orang yang masuk di dalam. Saya mau bertanya, izin saya bertanya, siapa yang mau menyusul di Allah? Dah, kalau begitu saya tanya, siapa yang pengen ke Taman Firdaus? Angkat tangan. Hanya satu. Saya yakin dan percaya dalam hati karena Pak Adi akan bertanya lagi. Lalu siapa yang akan menyusul? Ya, karena kita harus melewati kematian dulu, baru bisa kita ke Taman Firdaus. Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mau yakinkan kita, bagian yang kedua, rahasia kebangkitan Kristus ialah bahwa Dia membawa kita, membawa orang-orang kudus dari zaman sejak Adam sampai kematiannya, bahkan sejak kebangkitannya, hari kebangkitannya sampai dengan masa yang akan datang, menjelang kedatangan kedua kali, Dia membawa orang-orang percaya ke Taman Firdausnya untuk mendapatkan kesempurnaan yang kekal. Lalu bagaimana dengan orang fasik? Pada waktu nanti tiba saatnya, neraka itu akan disediakan bagi Profesor Diabolos. Nah, ini pasti sangat kenal kita, yang khususnya mahasiswa Paris tahu Profesor Diabolos. Dia guru besarnya setan. Ya. Nah, karena itu yang suka bolos-bolos ini lebih dekat dengan setan. Ya. Dan itu jangan bolos doa, jangan bolos beribadah, jangan bolos kita untuk datang kepada Allah. Karena dia, kalau seandainya lihat kita seperti itu, dia bilang begini, ya ini beta kawan. Jangan terjadi seperti itu. Nah karena itu saudara, mari orang-orang yang seperti ini bukan menjadi tempat kita. Mereka nanti akan bersama-sama dengan Diabolos itu, yaitu iblis itu, yang pendakwa itu, dan segala kerajaannya akan bersama-sama nanti di neraka untuk selama-lamanya. Jadi disiapkan bagi mereka, tapi bagi kita disiapkan surga untuk selamanya. Jangan khawatir, wajah kita masih asli nanti seperti ini. Ya, masih saya bisa kenal Ibu Simon. Saya masih bisa lihat Pak Ilius. Ya, karena itu wajah kita akan bisa dikenal sedemikian rupa. Dan saya nanti akan sampaikan bagian yang ketiga untuk hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita saling kenal dengan yang lain. Ya, Pak, kira-kira saya kalau seandainya di sana itu lebih muda atau lebih tua? Sudah tunggu aja waktunya. Kalau seandainya mau lebih cepat jawabannya, silakan menyusul lebih awal. Yang ketiga, rahasia kebangkitan Yesus yang ketiga adalah tubuh kebangkitan Yesus. Sekali lagi, tubuh kebangkitan Yesus ini juga yang jangan dibukakan. Tubuh kebangkitan Yesus adalah rupa tubuh yang akan kita kenakan pada waktu kebangkitan kita pada kekal. Jadi kalau murid-muridnya lihat Yesus yang bangkit, sama seperti itu nanti kita akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi jangan khawatir, akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Ini menegaskan tentang pasti ada kebangkitan setelah kematian orang yang percaya. Karena itu kalau ada orang yang meninggal, kita akan menangis. Saya selalu katakan begini, baik menangis itu wajar, terpisahkan, tapi jangan lupa dia berada di dalam sukacita Tuhan. Seharusnya kita bersukacita karena dia sudah berada di Taman Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu kali kelak kita akan bertemu dengan Bapa kita kalau mereka cinta Tuhan, mengikut Yesus dalam hidupnya. Kalau mereka dalam hidupnya percaya Yesus, kita akan bertemu muka
dengan muka nanti di sana. Wajahnya masih tetap sama. Dan kita akan bertemu di sana, muka dengan muka. Kalau seandainya saya duluan, saya akan titip salam. Ya, saya akan titip salam. Saya akan bilang begini, Tuhan, jemaat yang saya layani di Bukit Harapan masih banyak yang belum datang. Ya, karena itu tolong mereka, tuntunlah mereka, dan bawalah mereka untuk bersama-sama di sini. Haleluya. Oke. Kalau Bapak Ibu duluan, tolong titip salam ya. Jadi akan ada kebangkitan. Karena itu hidup jangan sia-siakan. Ya, orang tua kita yang masih ada kesempatan untuk kita beritakan Injil, jangan sia-siakan. Karena kita tidak akan bertemu kalau mereka tidak di dalam Yesus. Kalau mereka ada di sana, itu karena mereka di dalam Yesus. Karena itu tangisilah orang-orang yang sekarang belum di dalam Yesus, supaya nanti waktu bangkit pada hari yang kedatangan yang kedua kali Yesus Kristus, maka kita akan bertemu dan berjumpa dengan Dia. Amin. Yang tadi wajah-wajahnya kelihatan kurang, di sana sudah tidak ada kurang lagi. Ya, wajah kelihatan agak angker, di sana sudah tidak angker lagi. Ya, karena itu di sini dibereskan semuanya. Ya, karena itu ada yang bilang begini, dalam Pak, saya sudah maafkan dia, tapi saya tidak mau bertemu dengan dia. Loh, nanti pasti bertemu dengan dia. Lalu apa kau bilang begini? Kenapa kau di sini? Aku tidak suka berjumpa denganmu. Woi, itu terlalu itu mah. Surga bukan untuk diri kita. Surga untuk orang-orang yang telah digambarkan oleh Allah. Amin. Lukas pasal 24 menegaskan kepada kita ayat 13 sampai 35. Dikatakan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, dikatakan mereka menceritakan tentang keadaan yang terjadi, masalah tentang kematian, dan kemudian mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Tiba-tiba Yesus bersama-sama dengan mereka. Dan dikatakan oleh Alkitab, mereka tidak tahu bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Tubuh kebangkitan Yesus tidak dapat mereka lihat. Padahal Yesus berbicara kepada mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ayat 15, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kebangkitan Yesus itu selama 40 hari dia menunjukkan dirinya. Tubuh kebangkitannya ditampakkannya kepada murid-muridnya, dan termasuk kepada dua orang murid yang menuju ke Emmaus. Perjalanannya dikatakan ada kira-kira 7 mil. Nah, 1 mil itu 1,5 kilo. Ya, 7 mil itu 1,5 kilo. Nah, karena itu berapa jumlahnya? Kalau 1 mil itu berapa jumlahnya? Berapa kilo? Ini yang guru sama matematik kan cepat jawab. Berapa? 10,5. 10,5. Ya, 10,5. Jadi ada lebih kurang berapa? Ada lebih kurang 10,5 km. Nah, kalau ditempuh itu kira-kira 3 kilo ditempuh berapa lama kira-kira? Ada yang pernah jalan kaki 3 kilo di sini? Kalau belum pernah coba silakan jalan. Berapa jam kira-kira? Bung Ferry? 1 jam? Lebih. Lebih. Anggap saja 1 jam. Berarti kalau seandainya 10,5 itu 3 jam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Bapak Ibu, dalam perjalanan mereka beriringan dengan Yesus, dan ketika itu dikatakan mereka tidak dapat melihat Yesus, ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Yang pertama, mereka tidak ingat yang Yesus katakan bahwa dia sudah bangkit. Yang pertama, kalau orang dalam keadaan susah tidak bisa mikir. Kalau orang dalam keadaan tertekan jiwanya tidak bisa mikir. Kenapa? Buntu. Jadi orang yang beriringan dengan mereka, yang seharusnya mereka kenal, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Alkitab mengatakannya. Dikatakan mereka tidak dapat mengenal dia. Lalu Yesus berkata di ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka ceria. Begitu. Oh, dengan muka-muka. Mereka berduka. Karena itu kalau Jumat Agung yang kita ingat adalah penderitaan Kristus, tapi peristiwa kebangkitannya membawa kesukaan yang besar kepada kita. Haleluya. Amin. Teman-teman, wajah-wajah mudah-mudahan itu sudah tidak lagi. Bukan hanya di sini, tapi hari-hari yang kita jalani itu
penuh dengan sukacita. Saya punya ponakan namanya Ceria Hati. Nah, orangnya selalu ceria. Untung saja orangnya namanya ceria, wajahnya ceria. Kalau wajahnya tidak sesuai dengan namanya, saya akan bilang sama orang tuanya, ganti namanya. Namanya kasih dengan nama Muram Halal. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Alkitab bahwa murid-murid itu muram mukanya. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus pura-pura tidak mengetahui cerita mereka. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat, tidak mereka lihat. Ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Makanya kita itu harus ingat firman Allah. Segala perkataan-perkataan yang saya baru sampaikan tadi adalah perkataan-perkataan yang ada nilai-nilai kekalnya, ada pemahaman kekalnya, ada hal-hal yang belum kita raih, ada hal-hal yang belum kita dapatkan. Tapi melalui pengajaran firman Allah, kita diyakinkan, kita dikuatkan, supaya kita tidak menjadi ragu tentang keselamatan kita. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan apa? Menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan dari segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk, perhatikan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu Saudara, Yesus menampakkan tubuh kebangkitannya, dan itu betul-betul adalah tubuh yang akan juga kita kenakan pada masa yang akan datang. Tubuh ini sudah tidak bisa lagi dihalangi oleh apapun. Dia bisa hilang dalam sekejap, dia bisa tembus tembok, dia bisa masuk di dalam rumah tanpa melewati pintu. Bapak Ibu, dia telah mengandalkan kealahannya secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, dia tidak lagi kosong. Kenosis yang saya katakan pada hari Jumat yang lalu, dia telah meletakkan pada waktu kematiannya itu sampai kematiannya. Tapi ketika kebangkitannya, keberadaannya, otoritasnya, segala kekuasaan kemahakuasaannya kembali berada padanya, sehingga tidak ada alasan bagi dia. Bahkan pada saat kebangkitannya tidak ada yang dapat menahan dia. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang terakhir di dalam bagian ini, lalu kedua orang itu pun dikatakan menceritakan mereka kembali ke Yerusalem. Ayat 34, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem ketika mereka telah menyaksikan peristiwa tentang ketika mereka bertemu dengan Yesus. Dan yang tadi 10,5 kilo itu, saya yakin dan percaya kalau mereka jalan tadi itu mulai dari Yerusalem menuju ke Emmaus dalam lantai yang gonta, dalam jalan yang lebih gontai. Tapi pada waktu mereka pulang kembali ke Yerusalem malam hari itu juga, saya yakin dan percaya mereka pasti lari, ya, lari untuk memberitakannya. Apa pesan di dalam orang yang telah bertemu dengan Yesus
yang mengalami peristiwa kebangkitan dalam pengalaman hidupnya secara pribadi. Dia memiliki gairah yang hidup dan semangatnya menyala-nyala untuk menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang Yesus kepada orang yang lain. Katakan amin. Itu terjadi kepada kita dan harus terjadi kepada kita, orang-orang yang akan dibangkitkan di dalam tubuh yang sama, yaitu tubuh kemuliaan yang akan datang. Kita kenakan, Bapak Ibu Saudara, dan karena itu saya menutup dengan menyimpulkan 3 rahasia kebangkitan Kristus. Yang pertama, Ia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dan Roh yang membangkitkan Dia, itulah juga yang akan membangkitkan kita nantinya. Yang kedua, saat kematiannya Ia ke Hades untuk memproklamirkan tentang penyelamatannya. Tetapi sekaligus juga Dia membawa orang-orang kudus, membawa jiwa-jiwa orang-orang benar ke Hades, ke Taman Firdaus yang disediakan, yaitu taman yang menuju kepada kesempurnaan surga. Dan yang ketiga, tubuh kebangkitan Yesus adalah rupa tubuh yang akan kita kenakan pada waktu kebangkitan pada kekekalan nantinya. Ini menegaskan bahwa pasti ada kebangkitan setelah kebangkitan orang percaya. Karena itu kita dapat berkata, He is risen. Ia bangkit. Jesus, Engkau bangkit. Supaya ada kebangkitan di orang-orang percaya yang mengikut Engkau. Karena itu jangan lagi ada putus asa di dalam hidup. Jangan ada lagi galau dalam hidup. Ya, amin. Haleluya. Ya, jangan ada lagi baper dalam hidup, mau perasaan, jangan lagi. Karena kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia di dalam sebuah kemenangan yang besar karena Dia. Biarlah kita sekalian boleh dikuatkan, diberi harapan yang pasti, diberikan keyakinan yang jelas tentang hidup kita di sini dan hidup kita di masa akan datang. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Masing-masing silakan berdoa. Berterima kasih bahwa peristiwa kebangkitan Kristus membuat pengharapan kita pasti. Pengharapan kita pasti. Pengharapan kita pasti. Kebangkitan kita pasti. Surga yang kita nantikan untuk hidup yang akan datang pasti. Kebangkitan Yesus memberikan kepastian untuk hidup di sini dan hidup yang akan datang. Hidup untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang akan menikmati Taman Firdaus, Paradise, Taman Allah, Taman kesukaan, Taman kebahagiaan. Kita adalah orang-orang surgawi yang masih ada di dalam dunia ini, yang harus membawa Firdaus di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya minta untuk pemain musik maju ke depan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mukjizatmu, mukjizat membangkitkan kami, mukjizat menghidupkan kami, mukjizat memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Karena salib Kristus dan karena kebangkitannya, kami memiliki pengharapan yang akan datang.